Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Hanum. Kali ini kita sudah memasuki tema kedua, subtema 1. Kita akan cerita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, baru-baru ini kita masih di bulan Agustus ya, suasana kemerdekaan, dan anak-anak juga di rumah mengikuti aneka lomba yang sudah diadakan oleh anak Prima, dan kita akan melihat sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sudah disiapkan catatannya? Kita akan cerita tentang sejarah proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa bersejarah untuk bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah yang mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya. Nah, ada beberapa peristiwa penting nih sekitar proklamasi yang harus kita ketahui. Kita akan mulai ya kronologisnya dari awal. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Nah, lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. Nah, karena tugasnya dianggap selesai, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua, dan sebagai wakil ketua ialah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, udah tanggal 6, tanggal 7, lalu tanggal 9-nya ada apa tanggal 9? Ternyata di tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Berarti sudah ada 2 kota yang hancur ya di Jepang. Nah, lalu pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh pergerakan nasional yaitu Dr. Rajiman Widyoningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Vietnam ini ya. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, dalam pertemuan itu Jenderal Terauchi menegaskan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadilah kekosongan kekuasaan, disebut vacuum of power di Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Agustus ini Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman pulang ke tanah air dari Dalat, dari Vietnam tadi. Begitu tiba di tanah air, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta disambut oleh para pemuda pejuang. Nah, ini ada cerita tentang Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir meminta Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, tetapi Soekarno mau bicara dulu nih sama Hatta, ingin merundingkan masalah proklamasi kemerdekaan ini dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Ya, tadi kan ketuanya ya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, para pemuda ini nggak sabar menantikan PPKI bersidang dan tetap bersikeras. Ayo toh, kita harus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Nah, ini darah pemuda ya. Wah, menggebu-gebu ya. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Nah, tadi pagi hari nih. Lalu tanggal 16-nya sore hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diantar kembali ke Jakarta. Malam harinya, Soekarno-Hatta mengumpulkan para anggota PPKI dan para pemimpin pemuda. Mereka bermusyawarah untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan ini. Mr. Ahmad Subarjo memilih rumah Laksamana Maida, ya. Dia adalah perwira dari Jepang, ya. Nah, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 sebagai tempat untuk musyawarah. Nah, ia adalah sahabatnya yang menjabat kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang. Sekarang rumah ini menjadi gedung Museum Proklamasi. Nah, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maida. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Soekarno. Nah, saat itu hadir Baharudin Muhammadiyah, Sayuti Melik, lalu Sukarni, dan Sudiro. Nah, Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, teks proklamasi ini diketik oleh siapa? Oleh Sayuti Melik. Nah, lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, lalu Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh ibu negara, yaitu Ibu Fatmawati, nah, dikibarkan. Ya, lalu selanjutnya apa? Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Nah, apa sih makna proklamasi yang tadi sudah dibacakan oleh Bung Karno? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Merdeka! Ya, itu sebagai puncak perjuangan. Dan itu selalu kata merdeka dipekikkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Nah, yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, pengakuan ini secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure namanya, ya. Nah, sudah yang kedua ini makna proklamasi. Yang ketiga apa? Menaikkan martabat bangsa. Nah, pembacaan teks proklamasi tadi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Sedangkan yang keempat adalah ini merupakan perjuangan sebagai negara baru kita merdeka. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada orang lain. Ya, yang terakhir adalah yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia.
yaitu pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, ini yang penting ya. Diingat-ingat yuk, ada 5 makna proklamasi. Oke, dihafalkan. Sip. Kita akan lihat peran tokoh dalam proklamasi. Kita mulai dari, tentu saja dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, siapa Soekarno itu? Soekarno merupakan salah satu orang yang berperan dalam mendirikan negara Republik Indonesia, ya, sebagai negara berdaulat. Nah, Bung Karno ini lahir di Blitar, yaitu di Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901, ya. Dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Nah, Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasimaida tadi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta, dan dia juga yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, tokoh yang kedua kita perlu kenalan dong dengan Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Nah, beliau sering dipanggil Bung Hatta. Lahir di mana? Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Wah, tadi Insinyur Soekarno dari Jawa Timur, sekarang wakilnya dari Sumatera Barat. Beliau lahir tanggal 12 Agustus 1902, ya, berarti cuma beda 1 tahun. Wah, umurnya sangat dekat ya. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Nah, Bung Hatta yang menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno, dan Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Ya, yang kedua, beliau juga dikenal dengan Bapak Koperasi, julukannya ya, Bapak Koperasi Indonesia. Ya, kita akan lanjutkan, kita akan kenalan dengan Mr. Ahmad Subarjo Joyoa di Sorjo. Wah, susah banget ini Bu Hanum, ya, bahasa yang dulu itu Y itu J ya. Nah, tapi beliau nama kerennya ini Ahmad Subarjo dipanggilnya ya. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896 dan meninggal tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Nah, beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi yang tadi di Rumah Laksamana Tadasimaida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Kita kenalan dengan siapa lagi ya setelah ini? Ya, tadi Laksamana Tadasimaida, siapa sih beliau? Beliau adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mengizinkan rumahnya digunakan sebagai kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya kita berkenalan dengan Bapak Sukarni. Ya, lahir di Blitar, Jawa Timur. Wah, satu kampung nih berarti sama Pak Soekarno ya. Tanggal 14 Juli 1916. Beliau meninggal di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun.
Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni merupakan seorang tokoh pemuda. Nah, kalau tadi Ahmad Subarjo tokoh tua, ini adalah tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni adalah orang yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Wah, keren sekali. Lah, kita sekarang berkenalan dengan seorang ibu, yaitu ibu negara, Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini nama aslinya Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Ya, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kita akan kenalan dengan siapa lagi? Ya, yang mengetik ini siapa ya? Namanya Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, beliau adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan lo ya, tulisan tangan Bung Karno. Ya, kita akan kenalan dengan Bapak Burhanuddin Muhammad Dyah. Nah, BM Dyah sering disingkat namanya tuh BM Dyah. Merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan berita Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Keren ya beliau ya, fotonya ya. Ya, yang selanjutnya kita akan kenalan dengan Bapak Suwiryo. Nah, siapa ini Bapak Suwiryo? Adalah Gubernur Jakarta yang mengusahakan kegiatan upacara proklamasi serta pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar. Nah, kita tadi sudah kenalan ya. Yang terakhir kita akan melihat, nah tadi makna proklamasi ya. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari dong. Apa ya makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa lihat di lingkungan rumah. Ya, di lingkungan rumah apa nih maknanya? Nah, kita bisa saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Lalu bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama dalam anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, dan rajin membantu orang tua. Wah, Bu Hanum pikir ini anak-anak pasti nih di rumah nih, di lingkungan rumahnya sudah melakukannya ya. Kita akan lihat di lingkungan sekolah. Nah, apa makna proklamasi? Berarti kita mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Sip. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Lalu yang ketiga, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, ya. Lalu mengikuti kegiatan pramuka di sekolah dan toleransi dengan teman yang berbeda suku agama. Nah, yang terakhir, apa makna proklamasi di lingkungan masyarakat? Kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo. Nah, yang kedua, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, lalu mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, sekian penjelasan Bu Hanum, pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi. Merdeka!